Sekali mencoba langsung ketagihan. Agaknya itulah ungkapan yang cocok dilontarkan kepada artis remaja Roger Danuarta. Betapa tidak, pada awalnya Roger Danuarta memang tidak pernah berniat untuk melangkahkan kakinya ke dunia hiburan. Tetapi seiring bergantinya waktu, agaknya ia harus menerima kenyataan lain. Jalan hidup yang dilaluinya telah mengiringnya ke dunia yang semula tidak disukainya. Debutnya dimulai ketika duduk di kelas. Kuning ya sambungannya merah, oranye gitu, jadi satu gradasinya. Terus jadi nggak pernah kalau habis kuning terus tahu seberangannya ada biru lagi, nggak pernah gitu. Pemirsa, selain buta warna, J. Dimas juga diketahui tidak bisa menyetir mobilnya sendiri. Itulah sebabnya kemanapun ia pergi harus diantar baik oleh supir pribadi maupun orang yang terdekat dengannya. Terhadap hal yang satu ini, J juga tidak menjadikan sebuah masalah. Saya sih pengen jadi orang yang apa adanya gitu kan, emang saya punya kelemahan itu ya memang itulah saya, kalau misalnya nggak mau berteman sama saya karena saya buta warna atau nggak bisa nyupir, terserah lu gitu, saya nggak perluin itu gitu ya. Saya maksudnya saya, nggak anggap itu suatu hal yang jadi handicap buat saya gitu loh, yang penting saya punya kelebihan dan saya juga pasti saya juga punya kekurangan, harus saya punya kekurangan masalahnya. Kalau nggak kalau saya nggak ngerasa punya kekurangan nanti jadi orang yang paling sok di dunia lagi. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Cek. Pemirsa, menyusul pernikahan penyanyi dangdut Iis Dahlia dengan Satrio Dewandoro, artis Resalina Rasidin dan pembawa acara kondang Indy Barens juga akan mengakhiri masa lajangnya dalam waktu dekat ini. Indy yang memang sudah menjalin hubungan sejak setahun yang lalu dengan DJ kondang bernama DJ Blanco, berencana menggelar pernikahannya pada bulan Oktober mendatang. Sedangkan Rasalina yang akan menikah dengan Indra Surya Bramantio Kuara belum bersedia memberitahu kapan tanggal pernikahannya. Artis cantik ini hanya memberi gambaran yakni antara bulan Juni atau Juli mendatang. Seperti halnya Indi, Rasalina pun sudah dilamar Indra sejak beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang keduanya mengaku tengah melakukan persiapan untuk hari sakral itu. Persiapan standar lah kalau, tanggal, gedung, nggak usah ditanya kapannya ya, tapi udah sejauh ini, 2 keluarga juga udah kita nggak cuma sekedar rencana tapi memang mudah-mudahan nggak ada halangan kalau Tuhan kasih semuanya lancar, udah ada semuanya. Nantinya tuh kita akan memakai 2 sekaligus antara Aceh dan Sunda. Banyak prosesi ya, tapi aku belum bisa jelaskan sekarang karena ketua panitia tidak bersedia menjelaskan sekarang. Khusus untuk Indi Barens, apa alasannya memilih bulan Oktober sebagai hari pernikahan? Ya percaya nggak percaya kalau orang tua udah ngasih amanat kayak gitu, itu akan kebawa langsung sama kehidupan kita gitu. Dapat hari baiknya kayak dapatnya di situ, bolehnya gedungnya dapatnya bulan itu gitu. Ada yang mengatakan bahwa pertimbangan keduanya mengakhiri masa lajang ini lantaran faktor usia. Betulkah demikian? Ya, saya karena begini, perempuan ya di umur saya seperti ini saya mikir gini, saya bilang saya nggak mau Ndra kalau cuma pacaran aja, saya pengennya sih menikah begitu. Tapi kan juga perlu proses juga dengan Indra untuk memberikan dengan matang seperti apa seperti apa. Dan memang ketika pertama kali saya memulai hubungan dari persahabatan menjadi bilangnya pacaran kali ya, heeh. Saya juga sudah mengatakan sama Indra bahwa tujuan saya mencari pasangan adalah untuk mencari calon pendamping saya. Oh enggak, saya udah 30 terus terang saya mengakui dan buat saya kalau saya mau ngomong soal menikah saya dari umur 25 tahun juga udah, standarisasi kepengen menikah tapi ya mau ngapain maksa kalau misalnya memang belum ada gitu. Lalu apa yang membuat keduanya yakin dengan pria pilihannya itu? Saya pikir Indra juga suatu sosok yang matang dan dewasa. Dari cara berpikir Indra seorang sahabat yang baik. Sedemikian lama saya berteman dengan Indra, saya nggak pernah ketemu kendala ya. Saya pikir kita masing-masing bisa, saya membuka diri dengan baik, Indra membuka diri dengan baik. Selain kecocokan, dia juga harus masuk dalam keluarga saya gitu karena nggak enak kalau hanya cocok dari diri saya pribadi tapi keluarga saya nggak nyambung gitu. Nah tapi dan sekarang ini semuanya dari apa yang dulu saya cari semuanya ada di diri dia gitu. Jadi ya sutralah. Apa rencana mereka setelah melangsungkan pernikahan? Saya pengen jadi harapan cewek lagi perempuan-perempuan yang lain udah dapat satu selesai udah adem ayem udah selesai sampai nanti anteng gitu. Jadi harapan yang lainnya udah bisa diatur lagi gitu. Udah tapi paling nggak harapan yang sekarang sampai ke situ dulu deh. Sampai ke nanti yang bulan Oktober
jebretnya. Tetap syuting ya, normally syuting ya, cuma memang saat ini saya minta break dulu sementara karena memang yang namanya pernikahan kan kita pengennya seumur hidup sekali. Saya pengennya bener-bener ritual ini saya nggak pengen diganggu. Juga sudah ada pembicaraan dengan pihak produser sebelumnya. Saat ini memang karena kesibukannya kejar tayang 2 sinetron langsung Dewi Ular dan Bunga. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan saya juga berharap pengertian dari mereka karena yang namanya kalau kegiatan lain saya masih bisa nggak bolos ya, tapi untuk kegiatan ini saya nggak mungkin. Nama Roger Danuarta mencuat seiring dengan suksesnya cerita film televisi Taiwan yang berjudul Meteor Garden di televisi Indonesia. Secara kebetulan, Roger membintangi sinetron yang ceritanya sama persis dengan film tersebut, yaitu Siapa Takut Jatuh Cinta. Karena kemiripan wajahnya dengan salah seorang tokoh dalam film Meteor Garden, maka dengan cepat Roger digandrungi para remaja wanita saat ini. Untuk mengenalnya lebih jauh, simak saja profil Roger Danuarta berikut ini. Sekali mencoba langsung ketagihan. Agaknya itulah ungkapan yang cocok dilontarkan kepada artis remaja Roger Danuarta. Betapa tidak, pada awalnya Roger Danuarta memang tidak pernah berniat untuk melangkahkan kakinya ke dunia hiburan. Tetapi seiring bergantinya waktu, agaknya ia harus menerima kenyataan lain. Jalan hidup yang dilaluinya telah mengiringnya ke dunia yang semula tidak disukainya. Debutnya dimulai ketika duduk di kelas 1 SMA sebagai model. Mulanya memang sekedar coba-coba, tapi akhirnya banyak kecocokan yang ditemuinya di sana. Setelah itu putra dari stylist bernama Johnny Danuarta ini main dalam sinetron Jin dan Jun. Kendati hanya sebagai bintang tamu, tak urung hal tersebut malah mengiringnya main sinetron dalam Cinta Berkalang Noda dan sinetron adaptasi dari film Meteor Garden berjudul Siapa Takut Jatuh Cinta. Lewat sinetronnya yang terakhir itu namanya kian melambung. Seperti juga salah satu tokoh Meteor Garden, dengan cepat ia digandrungi gadis remaja. Agaknya ini pula yang membuatnya berhasil menggeser Bertrand Antolin sebagai presenter acara Clear Top 10 mendampingi Dewi Sandra. Kembali tentang pilihannya menggeluti dunia hiburan, Roger Danuarta memberikan alasan. Papa yang terus push aku gitu. Lu bisa gitu. Akhirnya aku coba ngejalanin, terus pas jalanin kok fun gitu. Meski sekarang giat main sinetron dan menjadi model, namun ia tidak mau mengempaskan begitu saja cita-citanya untuk menjadi pengusaha yang sukses. Dalam kaitannya dengan hal itu, mana sebenarnya yang akan dipilih Roger? Nobody stays in entertainment business like forever, itu nggak mungkin forever. Pasti for a while. Cuman ya sampai kapannya aku juga belum ada target pasti ya. Soalnya ya aku nantinya juga pasti akan masuk ke bisnis juga. Agaknya apa yang menjadi keinginan Roger memang sudah makin kelihatan. Penampilannya yang baik serta ditunjang oleh wajah tampannya membuat Roger dengan cepat digandrungi gadis remaja saat ini. Mereka sudah interested sama aku. Aku harus menghargai dong dengan cara menghargai mereka juga. Soal wajahnya yang disebut-sebut mirip dengan salah satu tokoh dalam film Meteor Garden, apa komentarnya? Don't think so. Just being myself aja. Kalau misalnya untuk sifat aku kayak gimana, aku nggak bisa nilai. Yang bisa menilai itu orang lain. Meski banyak yang menggandrunginya, sampai kini Roger mengaku belum memiliki pacar. Maklum dia belum mendapatkan pacar idamannya. Kalau boleh tahu seperti apakah tipe gadis yang disukainya? Ya pasti secara fisik standar lah, harus cantik bla 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 bla. Tapi dalamnya harus pintar, nggak sombong, nggak so tahu, dan juga gimana ya, bisa menyesuaikan diri. Menyingkap sedikit masa kecilnya, apakah hal yang paling membuatnya bahagia saat masih kanak-kanak? Dulu sempat pas lagi hari pertama libur waktu aku masih SD gitu, aku inget banget. Aku dibangunin sama mama. Dibangunin, aku masih ngantuk gitu yang bete gitu. Apa sih? Buruan pesawatnya udah mau berangkat. Hah? Kemana ya? Mau ke Bali. Itu pertama kali aku ke Bali gitu yang surprise banget. Jadi seneng berat gitu deh. Meski merasa paling disayang di antara dua saudaranya, Roger mengakui orang tuanya sangat disiplin dalam mendidiknya. Jika salah langkah, mereka tidak segan-segan untuk memarahi anak-anaknya termasuk Roger. Marah dulu sih sering ya. Iya, dulu sih sering. Kayak gimana ya? Nggak boleh ke tempat-tempat yang gimana gitu.
atau juga pergaulannya harus dijaga, dan kalau misalnya ada yang apa sih namanya, kayak kadang ada yang kayak, well pokoknya dijaga deh jangan sampai kena free sex and drugs and all that stuff gitu.